Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan daripada AYKPN. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Untuk sesi pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan PPH Badan yang akan didampingi oleh saya, yaitu Jumiana. Saya dari PT Mitra Nata Cipta Mulia yang bergerak di bidang jasa manajemen, training dan pelatihan perpajakan. Oke, terkait dengan pajak penghasilan ini akan dikenakan apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama ada subjek, kemudian ada objek. Yang menjadi subjek pajak itu adalah orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, bentuk usaha tetap. Subjek pajak ini terbagi menjadi dua. Ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar negeri. Yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah 1. Orang pribadi. Orang pribadi yang apabila bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Oke, yang kedua adalah badan. Badan ini adalah kumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Karena kita tahu badan ini ada yang sifatnya komersil, profit oriented, dan ada juga yang non komersial atau non profit oriented. Seperti apa? Seperti LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang tujuannya bersifat sosial. Kemudian lagi ada warisan belum terbagi. Warisan belum terbagi menggantikan satu kesatuan yang berhak. Contohnya ini seperti apa? Contohnya kita punya klien ini punya usaha. Kemudian klien ini katakanlah namanya adalah Tuan Andi. Tuan Andi meninggal dunia. Istri juga sudah meninggal dunia. Usahanya apa? Usahanya bergerak di bidang hotel dan penjualan batik. Baju-baju batik dan aksesoris terkait dengan batik juga. Nah, warisannya berupa usaha perhotelan dan usaha batik ini belum diwariskan ke anak-anaknya. Sehingga bagaimana perlakuannya? Sehingga perlakuannya SPT yang dilaporkan masih atas nama Tuan Andi. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Selain SPT, PPH pasal 21 atas penghasilan karyawan juga yang di atas PTKP dipotong pajaknya dilaporkan dalam SPT 21. Kemudian lagi kewajiban perpajakan lainnya PPH pasal 23 apabila bertransaksi dengan pihak ketiga badan atas jasa ataupun atas sewa yang lainnya, maka tetap wajib dilakukan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan SPT. Selanjutnya untuk SPT tahunan orang pribadinya Tuan Andi tadi, yang harusnya ada pengurang berupa PTKP, itu tidak ada pengurang berupa PTKP-nya. Ini SPT-nya agak khusus gitu ya. PTKP-nya dianggap nol atau nihil. Jadi penghasilan itu dikurangi dengan PTKP yang nol, sehingga nanti penghasilan kena pajaknya akan besar. Itu konsekuensi dari warisan belum terbagi. Kemudian ada subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri ini bisa berupa orang pribadi, juga bisa berupa badan. Orang pribadi adalah yang mana? Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui BUT. BUT itu adalah bentuk usaha tetap. Atau definisi yang selanjutnya terkait subjek pajak luar negeri adalah bisa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Terkait dengan bentuk usaha tetap ini digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, dan lain-lain. Contoh BUT atau bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia yaitu adalah Citibank. Citibank itu usahanya bergerak di bidang perbankan. Selanjutnya, yang menjadi objek dari pajak penghasilan itu apa? Yaitu adalah penghasilan itu sendiri. Nah, pengertian dari penghasilan itu apa? Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik itu digunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan, baik itu bersumber atau diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk menghitung pajak penghasilan, ini ada dua cara. Yang pertama, itu ada yang menggunakan tarif dikali dengan penghasilan itu. Ada juga tarif dikali dengan penghasilan bruto. Badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Ini ada di pasal 3 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Yang satu apa? Yang pertama adalah Badan Perwakilan Negara Asing atau kedutaan besar. Misalnya Indonesia punya kedutaan besar di Malaysia, Malaysia juga punya kedutaan besar di Indonesia. Kemudian lagi ada organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Misalnya ada UNESCO, WHO, dan lain-lain. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensi dari badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak ini adalah mereka tidak memotong PPh pasal 21, tidak memotong PPh pasal 23, tidak memungut PPN dari lawan transaksinya. Kemudian selanjutnya ada unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang pertama, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Yang ketiga, penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional negara. Nah, kalau untuk badan pemerintah ini mereka tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan badan. Tetapi mereka masih ada kewajiban untuk yang namanya memotong PPh pasal 21 atas karyawannya ataupun atas jasa yang diberikan oleh orang pribadi pihak lainnya, dan melakukan pemungutan PPN dan pemotongan PPh pasal 22 ataupun pasal 23.
Selanjutnya, di Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 ini mengatur terkait dengan penghasilan. Penghasilan itu diatur dalam pasal 4. Ada yang dikenakan PPH yang bersifat umum di pasal 4 ayat 1. Kemudian lagi ada yang dikenakan PPH pasal final, PPH pasal 4 ayat 2. Ada juga yang bukan objek pajak. Bukan objek pajak, itu pasal 4 ayat 3. PPH pasal 4 ayat 2 ini sifatnya final, sehingga nanti akan ada konsekuensi khusus dari penghasilan yang sudah dipotong PPH final ini. Apa konsekuensinya? Salah satunya adalah kewajiban pajak selesai sampai di sini. Sampai di sini itu maksudnya seperti apa? Tidak perlu dihitung lagi. Penghasilannya tidak perlu dihitung lagi pada akhir tahun dalam SPT tahunan, dan kredit pajaknya pun itu tidak boleh menjadi pengurang pajak di akhir tahun. Sedangkan PPH yang tidak dikenai pajak final atau dikenai pasal umum, ini maka penghasilannya akan dihitung kembali pada akhir tahun dalam SPT tahunan badan. Kemudian PPH yang sudah dipotong oleh pihak lain akan menjadi kredit pajak. Sehingga nantinya PPH akhir tahun itu dihitung dari penghasilan yang sudah diterima dikumulatif dalam 1 tahun, kemudian dihitung berapa pajaknya, dikurang dengan kredit pajak atau pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Oke, kita masuk ke objek PPH. Tadi saya sebutkan ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Apa saja penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas? Seperti gaji, ada honorarium, penghasilan dari praktek, kemudian ada penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tidak bergerak, ada bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya. Kemudian ada penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian jenis penghasilan ini dijabarkan lagi menjadi ya A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain. Kemudian B, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kalau hadiah dari undian nanti akan dikenai PPH final pasal 4 ayat 2. Kalau hadiah yang sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan apabila diterima oleh orang pribadi maka akan dipotong PPH pasal 21. Kalau dianya berasal dari penghargaan bisa nanti dipotong pasal 21. Tapi kalau misalnya yang menerima penghargaan ini adalah badan, bentuknya PT, CP, yayasan, atau lembaga lainnya, maka nanti dipotong PPH pasal 23. Kemudian yang C adalah laba usaha. D, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. E, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Nah, kalau ini terkait dengan PBB. Apabila kita telah membayar PBB pajak bumi dan bangunan di tahun 2019, katakanlah jumlahnya adalah 1 juta, kemudian kita mengajukan untuk pengurangan dan ke Dispenda, kemudian pengurangan tersebut dikabulkan sehingga pembayaran pajak bumi dan bangunan itu hanya 500.000. Nah, yang 500.000-nya tadi kan 1 juta,
kemudian dikurangi dengan 500.000 karena hanya 500.000 yang menjadi beban, dan 500.000-nya ini dikembalikan kepada kita. Nah, 500.000 yang dikembalikan kepada kita ini merupakan objek penghasilan karena terkait dengan penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Kemudian yang F adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Jadi semua bunga, kalau misalnya ini terkait dengan jaminan pengembalian utang, maka ini adalah penghasilan juga, dan ini dipotong pajak, bisa pasal 23 atau bisa juga nanti pasal 4 ayat 2. Kalau pasal 4 ayat 2, apabila bunganya ini terkait dengan bunga obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. Kemudian dividen. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Nah, ini dipotong PPh pasal 4 ayat 2 ya. Nanti tarifnya 10%. Royalti. Royalti ini bisa dari hak merek atau franchise. Nah, kalau ini dipotong nanti PPh pasal 23. Tarifnya nanti 15%. Kemudian I adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sewa ini nanti apabila kita menyewakan misalnya mobil untuk dirental dan itu merupakan usaha kita, maka nanti ini bisa mengacu kepada PPh pasal 4 ayat 2 karena dianggap sebagai usaha. Nanti bisa kena PPh final ya, PP 23 0,5% dari omset. Atau kalau misalnya kita memilih untuk dikenakan PPh umum pasal 25 pasal 29 itu juga bisa. Nanti mengajukan surat pemberitahuan untuk penggunaan PPh umum tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Nah, selanjutnya adalah keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketika misalnya kita berhutang, kemudian utang tersebut dibebaskan oleh lawan transaksi kita, maka utang tersebut yang bebas itu bisa menjadi objek pajak penghasilan. Tetapi kalau misalnya kita berhutang misalnya terkait dengan kur dari usaha rakyat sampai dengan jumlah tertentu, sampai dengan 100 juta, maka ketika kita tidak bisa membayar hutang tersebut dan dibebaskan oleh bank, maka nantinya itu bukan menjadi objek pajak karena dikecualikan. Kemudian keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Ini kalau misalnya kita bertransaksinya dengan menggunakan mata uang asing, maka ketika misalnya ada keuntungan selisih kurs diakui sebagai pendapatan, apabila ada kerugian maka itu boleh menjadi biaya kerugian karena selisih kurs. Kemudian selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ini terkait dengan revaluasi aset. Misalnya bangunan itu kita ingin menaikkan nilainya, maka kita harus melakukan revaluasi. Nah, revaluasi ini merupakan objek PPh. Objek PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan selisih lebihnya. Nanti tarifnya adalah 10%. Kemudian premi asuransi. Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja kepada karyawannya itu juga merupakan objek pajak penghasilan. Bagi siapa? Bagi karyawannya. Nanti dipotong PPh pasal 21 ya. Kemudian iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini misalnya apa? Ini misalnya ketika dalam restitusi perpajakan, kemudian lagi kita mendapatkan pengembalian dari kelebihan pembayaran pajak yang sudah kita setor ke negara, kemudian negara telat untuk mengembalikan kepada kita, telat dalam 1 bulan, maka dendanya adalah 2% kali nilai uang yang dikembalikan tersebut. Nah, 2% dari nilai yang dikembalikan tersebut, katakanlah jumlahnya adalah 10 juta. Maka 10 juta ini merupakan objek pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya yang S adalah surplus Bank Indonesia. Oke, ini secara besar ya, secara garis besar gambarannya ada penghasilan secara keseluruhan. Dari penghasilan secara keseluruhan ini nanti di dalamnya ini ada yang sudah dikenakan PPh final, sehingga konsekuensinya nanti tidak perlu kita hitung kembali penghasilannya akhir tahun, ataupun nanti PPh yang sudah dipotong tidak boleh menjadi kredit pajak. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada penghasilan yang bukan objek pajak, sehingga berapa besar pun penghasilan yang kita dapatkan ini bukan objek pajak, jadi tidak akan dihitung pajaknya. Terkait dengan PPh final nanti diatur di pasal 4 ayat 2, ada juga nanti pasal 15, kemudian lagi ada pasal 19 ayat 1, ada pasal 21 ayat 1, ada pasal 22. Nah, kalau untuk yang konsekuensinya apa? Konsekuensi dari PPh final ini adalah penghasilan tidak digabungkan dengan yang dikenakan tarif umum, pajak yang dibayar dipotong tidak dapat dikreditkan, semua biayanya ini tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan itu. Artinya apa? Semua biaya yang sudah keluar dari penghasilan yang sudah dipotong PPh final ini nanti dikoreksi fiskal positif. Penghasilannya dikoreksi fiskal negatif, biayanya dikoreksi fiskal positif. Ini jenis-jenis penghasilan dikenakan PPh final. Ini ada bunga tabungan, deposito, sertifikat Bank Indonesia. Ini kalau misalnya kita dapat bunga tabungan dari bank, maka nanti akan dikenakan tarif sebesar 20%. Tapi nanti ada syaratnya di pembahasan PPh pasal 4 ayat 2 untuk bunga tabungan ini apabila nominal saldo kita ini di atas 7,5 juta rupiah. Kemudian penjualan saham bursa. Penjualan saham di bursa ini juga dikenakan PPh final. Setiap kali kita jual saham di bursa, maka dari pihak bursanya akan mengenakan pajak sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Kalau misalnya itu dijual oleh suatu perusahaan yang melakukan IPO, initial public offering atau penawaran perdana, maka nanti ada tambahan tarif sebesar 0,5% dari nilai saham yang ditawarkan tersebut. Kemudian bunga dan diskonto obligasi. Ini apabila obligasi tersebut itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Maka ketika misalnya mendapat bunga atau diskonto dari obligasi, maka tarifnya adalah 15% bagi BPDN dan 20% bagi wajib pajak luar negeri. Selanjutnya adalah diskonto SPN. SPN ini adalah surat perbendaharaan negara atau surat utang negara dalam jangka waktu 12 bulan yang pembayaran bunganya itu melalui diskonto. Tarifnya adalah 20% dari diskonto. Kemudian transaksi derivatif berupa kontrak berjangka. Ini tarifnya adalah 2,5% dari margin awal. Pengalian hak atas tanah dan bangunan, ini tarifnya adalah 2,5% dari jumlah bruto.
Sedangkan untuk perusahaan real estate yang mengalihkan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, tarifnya sebesar 1%. Sewa tanah dan bangunan ini tarifnya adalah 10% dari jumlah bruto. Penghasilan jasa konstruksi ini ada sesuai dengan kriteria usahanya, ada pelaksana, ada perencana, ada pengawas. Kemudian tarifnya ini juga bervariasi, ada yang 2%, 3%, 4%, ada yang 4%, 6%. Nah, tarif ini ditentukan oleh apakah perusahaan konstruksi tersebut ikut dalam suatu asosiasi. Kemudian ketika mereka mengikuti asosiasi, mereka akan dinilai kualifikasinya, apakah mereka masuk kualifikasi kecil, menengah, atau besar. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, ini tarifnya 10%. Dividen ini apabila orang pribadi tersebut ini menyetorkan dananya ke dalam perusahaan perseroan terbatas dalam bentuk saham, kemudian menerima bagi hasil dalam bentuk dividen. Kalau koperasi, sisa hasil usaha itu sama seperti dividen, itu tarifnya adalah sebesar 10% juga. Uang pesangon dan tebusan pensiun, ini tarifnya kalau untuk pesangon, pensiun, tarifnya dimulai dari 0%. Pesangon sendiri ini sampai 25%, kalau pensiun 0% sampai dengan tarif 5%. Ini dikenai PPh pasal 21 final. Bunga simpanan anggota koperasi, apabila bunganya ini lebih kecil atau sama dengan 240.000, maka tarifnya adalah 0%. Sedangkan apabila bunganya yang dibayarkan ini lebih dari 240.000, maka tarifnya adalah sebesar 10%. Hadiah undian tarifnya adalah sebesar 25% kali nilai hadiah yang diberikan. Penyalur, dealer, agen produk Pertamina dan Premix ini dipungut PPh pasal 22 oleh Pertamina dengan tarif sebesar 0,3% kali penjualan. Wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Ini diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018. Apabila omsetnya ini tidak melebihi 4,8 miliar, maka tarifnya ini adalah 0,5% kali omset per bulan. Kalau dulu ini diatur di PP nomor 46 tahun 2013, tarifnya adalah 0,1% kali omset tiap bulan. Demikianlah untuk pertemuan pada sesi kali ini terkait dengan materi PPh Badan. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, nyambung lagi masuk ke penghasilan yang bukan objek pajak. Selamat malam rekan sekalian, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.